Ya, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat dan ajaib ya. Apapun keadaan kita, biarlah terus menjadi kalimat iman di dalam hidup kita, bahwa hidup kita terus menjadi kehidupan yang luar biasa dahsyat dan ajaib. Hari ini kita masih dalam satu tema ya, terkait dengan tindakan yang berkelanjutan. Kalau kita belajar di dalam Lukas 10 ayat 37 ya. Di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan terkait dengan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang yang mengasihi. Ya, nah, tindakan yang berkelanjutan ini bicara tentang tindakan kasih. Tindakan berkelanjutan ini bicara tentang tindakan untuk kita memberikan sesuatu dari diri kita bagi orang lain. Nah, saudaraku, terkait hal ini kita akan belajar dari Galatia pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ya, saya akan membacakan bagi saudara. Saudara di rumah bisa membaca secara pribadi dengan bersuara ya, agar firman Tuhan ini bukan hanya terdengar secara telinga saja, tetapi juga terdengar secara roh dan jiwa kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, tindakan yang berkelanjutan, tadi kita sudah mengerti bahwa ini bicara tentang kasih, mengasihi. Ya, kenapa kita harus melakukan kasih itu terus berlanjut? Ya, terus mengerjakannya. Karena melalui kita mengerjakannya terus-menerus itu, kita dapat menyatakan diri Allah di dalam hidup kita. Ya, mengasihi itu bukan sebuah pilihan bagi orang percaya. Tetapi mengasihi itu adalah sebuah takdir dan sebuah panggilan bagi orang percaya. Ketika saudara berbicara, aku telah mengasihi, tetapi saudara belum ada sesuatu yang saudara berikan atau korbankan untuk seseorang, ya, itu bukan sebuah kasih, tetapi masih mengutarakan ya bahwa saudara adalah seorang yang harusnya mengasihi. Nah, kasih harus nyata dan kasih tidak boleh berhenti. Kenapa kita harus mengasihi? Ya, tadi kita belajar di dalam Galatia 6 ini. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7 dan ke-8, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ketika kita mengasihi, ingat rekan-rekan dan saudaraku, ya, bahwa ada hukum tabur tuai. Ya, ketika seseorang menabur, seseorang itu memiliki hak tuai. Ketika seseorang menabur, pasti ada sesuatu yang nantinya dia tuai. Inilah hukum tabur tuai. Maka ketika kita mengasihi terus menerus, ya, ketika kita mengasihi berkelanjutan, yang pertama ingatlah bahwa kita ada di dalam satu hukum alam yang adalah hukum Allah, yaitu hukum tabur tuai. Ya, sekali waktu ada seorang pemuda, ya, dia melihat seorang
ya bisa dikatakan seorang yang sudah dewasa, yang sudah senior gitu ya, di jalan ketika itu mengalami yang namanya kesulitan. Ya, pemuda ini tanpa pikir panjang ya di jalan itu dia langsung menolong seorang senior ini, ya seorang yang bisa dikatakan tua ini, dia menolong dengan ketulusan hatinya tanpa mengharapkan apa-apa, dan pun setelah menolong dia meninggalkannya ya karena sudah selesai ditolong dan kehidupan normal kembali. Nah, sudah lama terus-menerus, akhirnya ketika pemuda ini di waktu mendatang dia mencari sebuah pekerjaan dan melamar di sebuah pekerjaan. Ternyata di dalam perusahaan yang dia lamar ini adalah senior atau orang yang pernah ditolongnya tadi sejak waktu yang lampau. Ya, dan akhirnya karena si orang tua ini merasa ada hutang budi, ya, makanya dia bukan hanya menerima pemuda ini, tetapi memberikan posisi yang baik bagi pemuda ini. Saudaraku, apakah ini adalah sesuatu yang kebetulan? Tidak. Ini sesuatu gambaran ya tentang prinsip tabur tuai. Kalau saudara menabur hal yang baik, saudara akan menuai hal yang baik. Kalau saudara menabur hal yang jahat, yang saudara tuai adalah hal yang jahat. Tadi ingat firman Tuhan katakan, jangan sesat. Di situ ada satu tanda seru. Di situ ada satu kalimat perintah. Artinya apa? Bahwa ini tidak main-main. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Firman Tuhan tadi katakan, barang siapa menabur dalam daging, dia akan memperoleh kebinasan, tapi kalau dia menabur dalam roh, dia akan memperoleh kehidupan. Nah, saudaraku, ketika seseorang menabur di dalam daging, di dalam roh, bisakah orang itu dapat binasa? Nah, menabur di dalam roh bukan berbicara tentang menabur di dalam pelayanan, tidak. Ya, saudara harus ingat, ketika kita nabur ke gereja, ketika kita nabur ke pelayanan, bisa enggak taburan kita ini sifatnya daging? Bisa. Ingat enggak Ananias dan Safira? Ketika mereka menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat Tuhan, tapi dua-duanya Ananias dan Safira yang mereka tuai apa? Kematian. Kenapa? Karena taburannya memang diberikan kepada pelayanan, tetapi spiritnya, motivasinya yaitu daging. Ya, kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, ada indikasi Ananias dan Safira ini ikut-ikutan saja untuk menabur karena gengsi, dan Roh Allah tidak berkenan. Saudaraku, ya, ketika kita mengerjakan kasih kita berkelanjutan, yang pertama, ingat prinsip tabur tuai ini. Tabur tuai ini bukan hitung-hitungan antara manusia dengan manusia, tidak. Tapi hitung-hitungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan pencipta kita. Nah, ini tidak main-main, hitungannya tidak mungkin meleset. Kenapa? Karena Tuhan yang memperhitungkan. Nah, saudaraku, mari saat ini kita perbaiki taburan kita. Kita perbaiki motivasi kita menabur. Ya. Mengasihi, ingat, berikan kasih dengan tulus, berikan kasih dengan sungguh-sungguh, karena itu benih yang saudara tabur. Ingatlah hukum tabur tuai ini. Dan yang kedua, saudaraku, ketika kita mengasihi, ya, bertindak berkelanjutan, yang kedua, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9 dari Galatia pasal yang ke-6, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan saudara, ada kata jemu-jemu. Di sini bicara tentang continue, berkelanjutan. Ya, ketika kita mengerjakan kasih kita secara berkelanjutan, yang pertama kita harus ingat yang namanya hukum tabur tuai. Yang kedua, saudaraku, kerjakan itu dengan continue dan konsisten dalam hidup kita.
Ya. Jangan ada maunya saja kita menabur. Setelah tidak ada maunya, kita tidak menabur lagi. Nah, ini orang yang dengan Tuhan negosiasi. Ya. Tuhan memberikan kita kasih yang tulus. Tuhan menuntut kepada kita kasih yang tulus, tidak hitung-hitungan. Ya. Kerjakan kasihmu dengan kontinu, berkelanjutan. Dengan apa? Konsisten. Ya, ini bukan bicara tentang kuantitas. Saya bicara tentang apa? Saya bicara tentang kualitas. Di bagian firman Tuhan yang lain katakan, hendaklah kasih dan setia. Ya, jangan meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Nah, ini bicara tentang apa? Bukan hanya bicara tentang identitas, tetapi kemanapun saudaraku, saat kita mengerjakan apapun di dalam hidup kita, miliki spirit, ya, spirit ya. Caranya mau model apa aja bisa sama dengan yang lain, tetapi spiritnya berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Makanya ketika kita mengerjakan segala sesuatu, terutama kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada Allah, kerjakanlah dengan spirit kasih yang tulus. Kasih tidak mengharapkan pamrih. Kasih tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang diberikan kasih. Saudaraku, percayalah. Ya, tadi kita sudah belajar hukum tabur tuai. Di sini kita bicara hukum yang namanya hukum kontinu dan hukum konsisten. Segala sesuatu yang dikerjakan terus-menerus, ya, dan konsisten pasti akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Nah, saudaraku, ini yang kedua. Tindakan berkelanjutan. Hari ini ya saudara mengasihi, mungkin Tuhan belum memberikan apa-apa. Hari ini saudara mengasihi, mungkin belum terjadi buah apa-apa dalam hidupmu. Tetapi percayalah, ketika kasih yang kau tabur, ya, maka akan ada kasih yang engkau terima. Nah, saudaraku, di hari-hari yang lalu saya sering menceritakan kepada saudara, ya, tentang kondisi-kondisi di dalam keluarga kami, walaupun dalam kondisi kekurangan, kekosongan, terbatas, ya, kami tetap menabur, dan akhirnya apa? Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya kelaparan. Nah, saudaraku, ini satu hal yang penting bagi kita, ya, karena saya seorang hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada saudara pengalaman saya dengan Tuhan, agar saudara mengerti bahwa anak-anak Tuhan harus juga mengalami pengalaman dengan Tuhan, sehingga dia dapat menceritakan yang namanya kesaksian hidup, dia dapat menceritakan yang namanya berkat ilahi, otoritas ilahi. Nah, saudaraku, nah saat ini saudaraku, ini yang kedua yang harus kita tahu, ya, bahwa ketika kita melakukan tindakan yang berkelanjutan tentang kasih ini, bukan hanya kita harus tahu tentang hukum tabur tuai. Yang kedua, kita harus mengerjakannya secara kontinu dan konsisten. Ini perlu komitmen, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan, saudara. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi siapa? Bukan bagi orang lain loh. Kalau ada kesempatan bagi kita, mari kita kerjakan kesempatan itu, ya, untuk berbuat baik. Ya, memang di sini kalau kita belajar, prioritasnya siapa? Prioritasnya adalah kawan seiman dulu,
ya prioritasnya adalah saudara seiman. Nah, baru orang yang tidak seiman. Nah, tetapi yang kita garis bawahi di sini prinsip yang ketiga dari tindakan yang berkelanjutan tentang kasih ini. Yang ketiga saya mau berbicara tentang apa? Selama masih ada kesempatan bagi kita. Artinya apa, saudaraku? Ada waktunya kita tidak bisa lagi menabur. Ada waktunya kita tidak bisa lagi untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada Tuhan. Makanya ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya, saudaraku, ini bukan hal main-main. Kesempatan datang tidak selalu ada. Kesempatan datang itu hanya diberikan terbatas waktunya. Nah, ketika engkau masih bernafas, ketika sekarang ini mungkin engkau berkelimpahan secara jasmani, secara harta, gunakanlah itu, saudaraku, untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan gunakan hartamu untuk menghancurkan hidupmu. Jangan gunakan hartamu untuk menghancurkan keluargamu. Atau yang lebih parah, jangan menggunakan hartamu untuk menghancurkan orang lain. Karena itu adalah jahat di hadapan Tuhan. Ketika saudara diberikan kesempatan, saudara diberikan benih, tabur, saudara. Ya. Orang yang terbatas akan memahami kalimat saya. Orang yang tidak selalu ada berkat yang berlebih mengerti kalimat saya. Maka ketika ada berkat berlebih yang bisa engkau tabur, gunakan kesempatan itu baik-baik. Ya, beberapa waktu yang lalu ya saya memberikan gambaran tentang berkat yang kita miliki. Berkat kita berbicara tentang pagar. Berkat kita berbicara tentang benih. Berkat kita berbicara tentang roti. Dan satu lagi saya sampaikan, saya tambahkan kepada saudara. Berkat kita berbicara tentang lumbung. Nah, saudaraku, pagar itu apa? Pagar itu perpuluhan. Maka ketika saudara dapat berkat, saudara harus khususkan perpuluhan, saudara harus kembalikan di hadapan Tuhan. Bukan saudara berikan loh, ya, tapi saudara harus kembalikan perpuluhan dari berkat yang saudara terima. Yang kedua, berkat itu berbicara tentang apa? Berkat itu bicara tentang benih, yaitu berkat yang bisa saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk hal yang sosial. Ya. Dan yang ketiga adalah berkat yang bersifat roti. Ya. Apa yang saudara dapatkan tidak boleh saudara menjadi kelaparan. Kenapa? Karena berkat yang diberikan oleh Allah itu untuk memelihara hidupmu. Jadi jangan roti engkau taburkan sebagai benih. Jangan dibalik-balik. Ada khusus untuk roti, yaitu apa? Untuk kebutuhan tubuh kita dan keluarga kita. Dan yang keempat adalah berkat untuk lumbung. Ini bicara tentang tabungan. Nah, saudara, kalau saudara mengelola ini dengan baik, saudara selalu memiliki kesempatan untuk menabur. Nah, saudaraku, inilah saudaraku, gunakan kesempatan baik-baik untuk saudara menjadi berkat. Saudara menjadi orang yang bisa memberikan kasih kepada sesama kita, memberikan kasih kepada orang lain, ya, dan terlebih memberikan kasihmu kepada Tuhan. Nah, saudaraku, 3 hal ini biarlah menjadi berkat dan anugerah bagi kita. Mari saat ini kita mengerjakan secara berkelanjutan dalam hidup kita, yaitu kasih-Mu. Yang pertama, dengan mengingat hukum tabur tuai. Dan yang kedua, saudaraku, kerjakan dengan konsisten dan kontinu. Dan yang ketiga, gunakan kesempatanmu baik-baik selagi Tuhan memberikan engkau kesempatan di dalam hidupmu. Amin. Mari kita